Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu channel Catatan Militer. Katanya hari ini iaitu mampus tak disangka ini yang terjadi. Apakah yang terjadi guys? Katanya sini. Tetapi apabila kita tengok daripada iaitu tajuk dari thumbnailnya, katanya China salah pilih lawan. Negara raksasa ini diam-diam bantu Indonesia, guys. Negara raksasa yang manakah yang membantu Indonesia untuk melawan China, guys? Itu yang kita mahu tahu. Tetapi yang kita tahu di sini adalah Rusia yang sangat rapat dengan Indonesia. Selain daripada negara Rusia, kita tahu juga tetangga iaitu Malaysia. Tetapi Malaysia bukanlah raksasa yang dimaksudkan oleh thumbnail tersebut. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Mampus tak disangka ini yang terjadi. Apakah yang terjadi guys? Antara China dan Indonesia ni, dikatakan ada negara raksasa yang sanggup membantu untuk Indonesia. Mari kita sama-sama tonton. Catatan Militer. China salah pilih lawan. Raksasa energi Rusia ini diam-diam bantu Indonesia. NKRI lanjut ngebor Rusia. Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional yang mengetahui persis isi surat protes dari China, menyampaikan tegas, jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Jawaban kami sangat tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Wow, di situ kita dengar tadi apa yang dikata, kita ulang semula guys. Menyampaikan tegas, jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Jawaban kami sangat tegas, kami tidak akan sampai kiamat. Natuna itu adalah milik Indonesia guys. Tidak boleh China mengatakan itu milik dia. Tidak ada pun di dalam perjanjian mana-mana pun yang mengatakan Natuna itu milik China. Tetapi ia adalah termaktub memang milik Indonesia selama-lamanya. Daripada UNCLOS pun sudah mengesahkan iaitu Natuna itu adalah milik Indonesia. Okey, kita lanjut. Menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Begitulah kata Farhan dikutip Reuters. Farhan juga mengungkap bila isi surat dari China itu tidak ada yang bernada ancaman terhadap aktivitas Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia yang dulunya bernama Laut Cina Selatan. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak kami di bawah hukum laut. Tiongkok sempat bikin geger usai mengirimkan surat larangan pada Indonesia untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Nampak tak di situ guys? China ni bikin geger guys. Dia bagi satu surat kepada Indonesia mengatakan untuk dia mengebor minyak di kawasan Natuna tersebut. Wow, memang luar biasa guys. China, kita tengok bagaimana dia mahu juga hasil bumi yang ada di Natuna tu. Nampak tak? Ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Defense Security Asia. China disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan di laut. Di situ kita tengok dia suruh Indonesia menghentikan pengeboran minyak di Natuna tu untuk apa sebenarnya? Kenapa dia nak melarang kita sendiri, Indonesia sendiri punya tanah air, dia memerintah supaya menghentikan pengeboran minyak di situ? Seperti dia pula yang punya kawasan tu ya. Agak pelik lah saya dengar cerita ni guys. Cina Selatan yang diklaim milik mereka. Milik Menurut pihak yang mereka. mengetahui tindakan Cina telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional Reuters. Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah Cina bertindak sedemikian rupa yang semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara terkait masalah Laut Cina Selatan. Sebuah surat dari seorang diplomat Cina kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Jakarta menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan milik Beijing. Menurut Muhammad Farhan, anggota Komite Keamanan di Parlemen negara itu, tanggapan kami atas surat itu jelas dan tegas.
Kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami. Ya, betul guys. Indonesia memang kita sarankan supaya Indonesia ni memang kena tegas ya. Kita mahu Indonesia memang tegas di dalam pendirian Indonesia sendiri. Kerana kawasan Natuna itu, perairan Natuna itu adalah kawasan Indonesia. Maka tidak orang kata tidak salah untuk bila-bila masa dia untuk pengeboran untuk migas ataupun minyak di kawasan tersebut. Bagi China yang menghalang untuk Indonesia membuat pengeboran migas di situ, dia tak ada hak guys. Sebab itu adalah kawasan China, kawasan Indonesia ya. Itu yang kita tahu ya. Sedangkan UNCLOS pun sudah mengatakan Natuna itu, kawasan perairan Natuna itu di LCS itu adalah kawasan Indonesia. Maka Indonesia mempunyai hak mereka sendiri. Okey, kita lanjut guys. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan. Kedutaan besar China di Jakarta juga menolak mengomentari tuduhan tersebut. 3 orang lainnya yang mendapat pengarahan keamanan yang membenarkan adanya surat dari diplomat China yang meminta Jakarta menghentikan kegiatan eksplorasinya di perairan Laut Natuna. Selama beberapa bulan terakhir, kapal penjaga pantai China dan kapal penelitian mereka telah mengganggu kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh platform Slide Bodrex Nobel di Laut Natuna. Indonesia juga mengirimkan kapal perang dan penjaga pantai untuk memantau keberadaan kapal-kapal China. Kita tengok di situ ya. Indonesia sudah mula bertindak menghantar kapal-kapal perang, pesawat-pesawat tempur untuk menjaga perairan Natuna tersebut ya. Itu memang harus guys ya. Kita harus menjaga kedaulatan negara kita. China ni memang sudah melampau sebenarnya ya. Mana-mana perairan, mana tanah air orang semua dia nak claim hak mereka. Sedangkan negara China tu sudah besar, lagi dia nak mengklaim kawasan-kawasan itu adalah kawasan orang itu adalah kawasan mereka. Dalam surat itu, diplomat Cina berulang kali meminta Indonesia menghentikan eksplorasi minyak. Perairan ini jelas berada di dalam perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun Cina mengklaim bahwa perairan ini termasuk dalam perairannya di bawah peta 9 garis putus-putus yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Ya, dia mengklaim di garisan 9 putus-putus ataupun garisan 9 dash line ya. Itu adalah kawasan mereka guys. Itu mereka yang mengaku kawasan mereka, tetapi di seluruh dunia ataupun di international pun tidak mengatakan itu kawasan mereka. Itu adalah hak Indonesia. Itu yang kita tahu. Yang penting itu hak Indonesia. Itu yang paling penting kita pegang Menurut Farhan, surat dari diplomat Cina itu merupakan ancaman karena baru pertama kali Beijing mencoba memaksakan agenda Nine Dash Line terhadap hak-hak Indonesia di bawah United Nations Convention of the Law of the Sea. Menurut Farhan, pemerintah Indonesia tetap bungkam dengan adanya surat itu karena tidak menginginkan ketegangan diplomatik dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar negara itu, yaitu negara Asia Tenggara. China juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, Farhan juga mengatakan diplomat China keberatan dengan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut Garuda Shield yang melibatkan 4.500 personil militer dari kedua negara pada Agustus lalu. Dalam surat itu, diplomat China menyatakan keprihatinan bahwa pelatihan kedua negara akan mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut. Tiongkok disebut memiliki niatan busuk untuk menguasai ASEAN di balik penguasaan Laut Cina Selatan yang hingga kini terus dihalang-halangi Amerika Serikat. Pasalnya dikutip zonajakarta.com dari The Newslands, kantor berita berbahasa Mandarin itu pada 7 Desember menguak fakta terhadap Indonesia tersebut. Beijing menuduh Indonesia mengebor sumur eksplorasi di blok ladang minyak dan gas di dalam perbatasan China. Oh, dia kata Indonesia mengeboran minyak itu adalah kawasan mereka kan? Kawasan dash line tu, garisan 9 putus-putus tu adalah kawasan mereka katanya guys. Bermakna sini sudah terbalik pula. Sebelum ni kita kata memang Indonesia yang punya kawasan perairan Natuna itu, kawasan 9 dash line itu, tetapi China mengatakan Indonesia yang masuk ke perairan mereka mengebor minyak ataupun pengeboran migas kawasan tu. Ini yang kita tidak mahu guys. China ni memang sudah orang kata melampau lah. Tanah air orang, dia mengaku diri mereka punya. Kita tahu di laut memang tidak ada kita nampak garisan sepadan ataupun tembok tinggi seperti kita nampak di darat untuk sepadan. Tetapi di situlah kita nampak peluang China untuk mengatakan itu kawasan mereka, ini tempat mereka. Memang kita tidak boleh nak kata apa dengan mereka China ni Okey guys, kita lanjut. Raksasa energi milik negara Rusia itu kebetulan adalah pemilik ladang minyak dan gas ini. Sebelum Indonesia, Rusia juga membantu Vietnam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan.
Beberapa dari ladang minyak dan gas ini juga terletak dalam apa yang disebut 9 garis putus-putus yang ditarik oleh Cina yang menyebabkan ketidakpuasan Cina. Begitulah tulis The Newslands. Reuters melaporkan bahwa di blok tuna di Laut Natuna Utara, bagian paling selatan Laut Cina Selatan, Indonesia melakukan pemboran 2 lapangan migas untuk evaluasi pada akhir Juni tahun ini. Ya guys, kita nampak di situ, maknanya China ada juga yang dia takutkan di kawasan LCS ni ataupun di Natuna ni adalah kerana ada pengeboran minyak Rusia di kawasan itu. Maka dia takut jugalah dengan Rusia dekat itu. Di situ Rusia akan membuat tindakan lah jika China menentang dia ataupun menghalang Indonesia untuk pengeboran minyak di kawasan perairan Natuna tersebut. Kerana kita tahu Rusia ada mempunyai iaitu platform minyak mereka di kawasan itu. Itu yang membuatkan China agak ketar-ketir jugalah dengan Rusia tu. Itulah. Okey, kita lanjut guys. Operasi dengan baik. Operasi pengeboran berlanjut hingga akhir pertengahan hingga akhir November. China telah menuntut agar Indonesia menghentikan operasi pengeboran di wilayah yang diklaimnya berada dalam apa yang disebut 9 garis putus-putus yang ditarik oleh China dan merupakan wilayah China. Namun tanggapan Indonesia adalah bahwa pengeboran itu tidak akan pernah berhenti karena itu adalah hak kedaulatan Indonesia. Beberapa kapal dari kedua belah pihak juga telah berhadapan di perairan Blok Tuna selama beberapa bulan. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Catatan Melita. Anda boleh pergi ke channel Catatan Melita, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Catatan Melita guys. Kabar hari ini mampus. Mampus, awal-awal lagi dah mampus guys. Tak disangka ini yang terjadi guys. Bagaimana kita nampak di situ, kita lihat China daripada dulu lagi hingga sekarang, sebelum Ukraina dengan Rusia lagi berbalah, dia sudah lama untuk mengatakan kawasan Natuna itu, perairan LCS itu, kawasan 9-line itu adalah kawasan mereka dan dia menghalang untuk Indonesia menggembur minyak di kawasan tersebut itu ataupun mengambil minyak di kawasan tersebut itu. Kerana ia mengatakan di kawasan iaitu 9-line itu adalah kawasan mereka. Terbalik pula guys. Sebelum ini memang kita sudah tahu di dalam UNCLOS pun sudah mengatakan iaitu kawasan perairan Natuna itu adalah kawasan Indonesia, tetapi China mengatakan itu adalah kawasan mereka. Malahan mereka menegah Indonesia, melarang Indonesia untuk mengambil minyak di kawasan tersebut guys. Tetapi di situ kita nampak ada yang ditakuti oleh China iaitu Rusia, kerana Rusia ada mempunyai platform minyak juga mereka di situ untuk pengeboran minyak. Tapi di situ kita nampak dia tidak berani untuk menghalang Rusia untuk membuat pengeboran minyak di kawasan Natuna. Tetapi dengan Indonesia dia sangat berani. Tapi dia lupa guys, Indonesia di belakangnya adalah Rusia. Jika sesuatu berlaku pada Indonesia, Rusia tidak akan duduk diam guys. Rusia pasti akan membantu Indonesia kerana antara kerjasama Rusia dan Indonesia tak kira di dalam alutsistanya, militernya dan banyak lagi, termasuklah di kawasan Natuna tersebut, Rusia pasti akan sentiasa mendukung Indonesia. Itu yang China harus ingat. So, walau bagaimanapun guys, kita harapkan mudah-mudahan perkara ini akan cepat diselesaikan dan mudah-mudahan China berhenti untuk mengaku kawasan Natuna itu adalah kawasan mereka. Kerana kita sudah tahu daripada dulu hingga sekarang itu adalah kawasan Indonesia. Kalau kita ni guys, orang Islam, kita mengaku itu adalah kawasan kita dan bila kita mati nanti, bagaimana kita dihimpit oleh tanah sepadat-padatnya, seketat-ketatnya hingga kita hancur dan lumat. Tetapi itu China guys, tidak sama dengan kepercayaan kita sebagai seorang Islam. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Serta saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda yang Muslim di luar sana, terutamanya sekali Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.